adalah pengertian dari standar costing atau biaya standar itu sendiri. Biaya standar atau standar costing adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah produk tertentu selama satu periode tertentu. Dan biaya standar adalah biaya yang direncanakan untuk suatu produk dalam kondisi operasi saat ini atau yang diantisipasi. Dan biaya standar sendiri mempunyai dua komponen, yaitu physical standard atau standar fisik dan price standard atau standar harga. Dan untuk menetapkan standar costing atau biaya standar sendiri secara garis besar, standar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu standar dasar atau basic standard adalah tolak ukur yang digunakan untuk membandingkan kinerja yang diharapkan dengan kinerja aktual atau yang terjadi sebenarnya. Dan yang kedua adalah standar yang berlaku atau current standard, terdiri atas dua jenis, yaitu standar aktual yang diharapkan atau expected actual standard adalah standar yang ditetapkan untuk suatu tingkat operasi dan efisiensi yang diharapkan akan terjadi. Standar ini merupakan estimasi yang cukup wajar atas hasil aktual. Dan yang kedua adalah standar normal atau normal standard adalah standar yang ditetapkan untuk suatu tingkat operasi dan efisiensi yang normal yang dimaksudkan sebagai suatu tantangan yang bisa dicapai oleh suatu tim atau tim kerja. Dan selanjutnya adalah fungsi standar costing atau biaya standar. Fungsinya itu yang pertama adalah menetapkan anggaran, yang kedua adalah mengendalikan biaya dan mengukur efisiensi operasi, dan yang ketiga adalah menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat laporan biaya. Dan yang keempat adalah pembebanan biaya ke direct material, work in process, dan finished goods. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah memberikan dasar penetapan tawaran kontrak dan harga jual dari suatu produk. Saya akan menjelaskan hubungan standar costing dan anggaran. Standar biaya dan kontrol anggaran didasarkan pada prinsip bahwa biaya dapat dikendalikan di sepanjang garis pengawasan dan tanggung jawab tertentu, yang berfokus pada pengendalian biaya dengan membandingkan kinerja aktual dengan parameter yang telah ditentukan. Namun, kedua sistem tersebut tidak serupa atau saling tergantung. Hubungannya apa saja? Yang pertama, standar costing adalah sistem akuntansi biaya, di mana kinerja diukur dengan membandingkan biaya aktual dan standar. Pengendalian anggaran adalah sistem kontrol di mana hasil aktual dan dianggarkan dibandingkan terus-menerus untuk mencapai hasil yang diinginkan. Standar biaya terbatas pada data biaya, tetapi pengendalian anggaran terkait dengan biaya serta data ekonomi perusahaan. Yang ketiga, penetapan biaya standar memiliki ruang lingkup terbatas, hanya terbatas pada biaya produksi saja, sedangkan kontrol anggaran memiliki ruang lingkup yang relatif lebih luas karena mencakup semua operasi seluruh organisasi. Yang kedua, yaitu jenis-jenis standar costing. Yang pertama, biaya rata-rata. Beberapa perusahaan biasanya menggunakan biaya waktu rata-rata, di mana biaya standar tersebut hanya digunakan ketika perusahaan mulai menggunakan biaya standar dalam produksi. Yang kedua, standar teoritis. Standar teoritis merupakan biaya standar yang ditetapkan di awal, sehingga menghasilkan perhitungan kasar. Selain itu, pemakaian biaya standar ini biasanya digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama, meskipun tidak selalu tepat. Maka dari itu, fungsinya hanya memberikan konsep kasar. Attainable high performance. Pada keunikan jenis biaya ini adalah bahwa kinerja yang tinggi dapat mencapai efisiensi biaya di masa depan. Yang keempat, standar lama. Adanya keunikan dari biaya standar ini adalah mencakup unsur normatif dan prediksi biaya yang terjadi di masa depan. Selanjutnya yaitu konsep target costing atau biasa disebut dengan perhitungan harga pokok target. Umumnya diterapkan di tahap pengembangan produk baru. Sebelum produk dibuat, perusahaan memerlukan menetapkan harga yang pelanggan bersedia membayar dengan mempertimbangkan harga pesaing dan ditambah fungsi produk. Harga pokok target ditentukan sebelum produk dibuat dengan cara mengurangkan target harga jual dengan target laba yang diinginkan. Jika perusahaan tidak dapat menghasilkan produk berdasarkan harga pokok target, produk tersebut tidak dihasilkan karena perhitungan harga pokok target dipicu oleh pasar. Produk yang diluncurkan dapat langsung bersifat kompetitif. Harga pokok target ditentukan dengan rumus, yaitu harga pokok target
sama dengan harga jual target dikurang laba target. Selanjutnya yaitu konsep Kaizen Costing. Kaizen Costing dirancang untuk menjamin perbaikan kelanjutan. Konsep dasar Kaizen Costing adalah pengurangan biaya secara berkelanjutan. Kaizen Costing menetapkan target pengurangan biaya harus dicapai, bukan target biaya yang harus dicapai sebagaimana dalam akuntansi biaya tradisional. Target pengurangan biaya ditetapkan setiap bulan. Selanjutnya, target pengurangan biaya dibandingkan dengan pengurangan biaya sesungguhnya. Jika terjadi perbedaan tersebut diinvestigasi untuk menemukan penyebabnya. Jika pengurangan biaya sesungguhnya lebih besar dari target pengurangan biaya, kinerja manajer dinilai baik. Penyimpangan yang terjadi antara pengurangan biaya sesungguhnya dan target pengurangan biaya selanjutnya dianalisis untuk mencari penyebabnya. Selanjutnya, perbedaan antara target costing, Kaizen Costing, dan standar costing. Target costing merupakan metode penentuan biaya produksi, di mana perusahaan terlebih dahulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan harga kompetitif. Dengan demikian, perusahaan memperoleh laba yang diharapkan. Sedangkan Kaizen Costing merupakan konsep perbaikan terus-menerus, di mana setiap tahap produksi diusahakan adanya perbaikan-perbaikan agar lebih optimis dan efektif, sehingga nantinya akan dapat mengurangi biaya. Sedangkan standar costing merupakan biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu, di bawah kondisi ekonomi, efisien, dan faktor-faktor lain tertentu.